Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita ngebahas mengenai tawabi. Tawabi itu ada 4 istilah. Ya, naat, kemudian taukid, ya, kemudian atop, kemudian badal. 2 sudah dijelaskan, sekarang kita akan menjelaskan yang 2 lagi. Halaman 18. Kita lihat tawabi yang ketiga adalah atof. Atof tuh kata sambung ya, berarti harus ada kata sambungnya disambungkan ke ininya. Nah, menggunakan salah satu lafad-lafad huruful atfi ya, huruful atof seperti dan, wa, kemudian fa, summa dan seterusnya. Yang paling rumah digunakan adalah wawu ya, wa. Yang marfu contohnya, kharaja Hamidun wa sadiquhu. Hamid dan temannya keluar ya. Sadiquhu ya, itu maktuf, wa di situ huruf atofnya, sodiq istilahnya itu maktuf, Hamidun maktuf alaihi ya. Jadi maktuf ini harus ngikutin maktuf alaihnya. Kalau maktuf alaihnya i'rabnya marfu, maka si maktuf juga ikut marfu ya. Seimbangnya cuma di dalam masalah marfu'nya aja. Jenis kelamin gak mesti sama, bisa saja kharaja Hamidun wa zaujatuhu. Hamid laki-laki, zaujah perempuan. Enggak seimbang jenisnya, enggak masalah. Kharaja Hamidun wa zumala'uhu. Hamid satu orang, zumala banyak, enggak masalah. Yang jelas i'rabnya harus sama. Tidak boleh begini, kharaja Hamidun wa sadiqihi, enggak boleh. Karena shadiq diatopkan ya, dicantelkan ke Hamid, disambungkan ke Hamid. Hamid fa'il marfu', maka shadiq juga ikut marfu'. Marfu'nya dengan dhammah. Kharaja Hamidun wa sadiquhu. Hamid dan temannya keluar. Sekarang yang mansub. Talabal mudiru Hamidan wa sadiquhu. Kepala sekolah mencari Hamid dan temannya. Hamid di situ jadi maf'ulun bihi mansub fathah, maka sadiq ini nyambung disambungkan ke kata Hamid. Karena Hamid mansub, sadiq ke bawah mansub. Ya. Maka sadiq ikutan mansub fathah. Wa sadiquhu. Sekali lagi, shadiq maktuf, wawu huruf atof, harfu atfin ya, kemudian Hamidan itu maktuf alaihnya. Cara mengi'rabnya, Hamidan nggak usah disebut maktuf alaih, nggak usah ya. Jadi begini ya, saya ulangi lagi kalau di i'rabnya. Kharaja Hamidun, Hamidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ya, kemudian al-wawu harfu atfin, kemudian shadiqu maktuf ya, maktuf ala Hamidun, wal maktuf ala marfu wa alamat rafihi dan seterusnya. Berarti wa sadiqahu al wawu harfu atfin, sadiqa maktuf ala Hamidan, jadi hikayah ya, maktuf ke Hamid. Nah yang wal maktuf ala mansub wa alamat nasbihi fathah zahirah. Aina kutubu Hamidin wa sadiqihi. Sekarang yang majrurnya ya, di mana bukunya Hamid dan teman-temannya? Buku mudhof, Hamid mudhof ilaih, shadiq diatofkan ke mudhof ilaih, maka shadiq ini hukumnya hukum mudhof ilaih, dan mudhof ilaih majrur, dua-duanya majrur. Di mana bukunya Hamid dan teman-temannya? Aina kutubu Hamidin wa shadiqihi. Berikutnya adalah badal ya, badal adalah pengganti ya. Antara badal dengan yang digantinya itu juga orang yang sama ya. Kalau misalkan dia badalnya badal mutabiq. Yang marfu contohnya, ana jaha ahuka Hashimun. Ana jaha ahuka Hashimun. Apakah saudara kamu lulus? Apakah saudara kamu lulus? Ya, cukup tidak? Bisa cukup, bisa enggak. Kalau kamu tuh cuman punya satu saudara, cukup. Karena enggak bakal tertukar. Tapi kalau si kamu ini, kalau kamu tuh saudaranya banyak, apakah saudara kamu lulus? Nah, ini belum detail. Saudara yang mana? Saya punya 5 saudara. Ya, nah maka didatangkanlah badal berupa Hashimun. Saudara kamu tuh si Hasim gitu. Apakah saudara kamu si Hasim lulus tuh si Hasim lulus enggak? Gitu. Nah maka Hashim di sini adalah badal dari saudara. Saudara kamu tuh adalah Hasim, Hasim tuh saudara kamu. Bagaimana harokat posisi saudara? Begitulah posisi Hashim. Ana jaha aku ka Hashimun, karena aku di situ fa'il dari najaha, fa'il marfu. Dia marfunya dengan wawu karena dia asma khamsah. Nah maka Hashim
Ya, badal dari yang marfu. Wa badalul marfu. Hashim jadi badalnya, akhu ya, itu jadi mubdal minhu-nya. Secara posisi dia fa'il ya. Hashimun badal ya. I'rabnya begini. Akhu ka fa'il ya, wa alamatur fa'il marfu wa alamatur raf'ihi waw li'annahu min asma'il khamsah. Hashimun badalun min akhuka wa badalul marfu wa alamatur raf'ihi dhammah dhahira. Contoh kalimat yang kedua. Ana jahat tolibu, ana jaha hadza tolibu, ana jaha hadza. Apakah anak ini lulus? Ya, anak ini tuh apa? Hadza tuh sambil nunjuk ke anaknya ya. Nah, kemudian ada toliba, terjemahannya pasti begini. Apakah mahasiswa ini lulus? Nah, ternyata at-tolibu di sini adalah badal dari hadza. Jadi, najaha fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya bukan at-tolibu. Fa'ilnya adalah isim isyarah hadza. Hadza ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian at-tolibu badal. Badalun min hadza wa badalu marfu. Karena hadza di situ sebagai fa'il hukumnya marfu, maka at-tolibu ini sama-sama marfu. Gitu ya. Jadi kalau ada isim setelah isim isyarah kemudian pakai alif lam yang terjemahannya adalah mahasiswa ini, bukan ini mahasiswa ya, tapi mahasiswa ini, maka si mahasiswa at-talibu di situ jadi badal dari isim isyarah hadza. A'rifu akhoka Hashiman. Saya kenal saudara kamu yaitu si Hashim. Akhoka maf'ulun bihi dari a'rifu, akhoka mansub, Hashiman badal dari akhoka juga mansub. A'rifu hadza taliba. Saya kenal mahasiswa ini. Hadza maf'ulun bihi dari a'rifu ya, maf'ulun bihi dari a'rifu, kemudian maf'ulun bihi dihukumi mansub walaupun hadza dia dihukumi mabni ya. Wa hadza kan mabni tapi dia menempati posisi mansub yaitu maf'ulun bihi. Nah, at-taliba karena dia badal dari yang mansub, at-taliba ikut mansub. Kemudian yang majrurnya, aina ghurfatu akhika Hashimin. Di mana kamar saudara kamu si Hashim? Ghurfatu mudhof, akhi mudhof ilaih, majrur, Hashim dimudhofkan. Karena Hashim badal dari mudhof ilaih, Hashim juga ikut majrur. Aina ghurfatu hadzal talibi. Ya, di mana ruangan, di mana kamar mahasiswa ini? Ghurfatu mudhof, hadza mudhof ilaih, at-talibi badal dari hadza, badal dari yang majrur juga. Berikutnya. Sekarang ya, yang mu'rab dengan katakan ada 3. Isim, fi'il, huruf. Isim yang mu'rab sudah, yang mabni sudah. Fi'il, nah ini yang akan kita bahas. Mana fi'il yang mu'rab, mana fi'il yang mabni, huruf semuanya mabni. Jadi nggak usah dibahas karena ya udah fokus nahwu tuh ke yang perubahannya ya. Al-mu'rabu wal mabni minal af'ali. Yang mu'rab dengan yang mabni dari golongan fi'il ya. Al-fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani. Fi'il madhi dengan fi'il amr itu mabni, selesai. Ya, fi'il madhi dengan fi'il amr itu mabni. Tidak bisa mu'rab. Ya, doroba ya doroba, idrib ya idrib, gitu ya. Wal fi'lul mudhari mu'rabun, sedangkan fi'il mudhari itu mu'rab. Illa idza tasalat bihi nunun niswati fayakunu mabniyan. Kecuali jika fi'il mudhari itu semuanya mu'rab. Fi'il mudhari yang 14 dhamir ya. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabuna, adhhabu. Ini semuanya fi'il mudhari dan semuanya mu'rab kecuali kalau nun niswa itu nisa ya. Niswa dengan nisa atau jama'atul inas itu juga. Nun yang menunjukkan perempuan banyak, ittasalat, nyambung bihi dengan si fi'il mudhari tersebut. Semua fi'il mudhari itu mu'rab kecuali ada nun niswah ya, nun jamaah perempuan yang nempel dengan fi'il mudhari. Maka si fi'il mudhari tersebut fayakunu mabniyan, jadi mabni. Dari 14 fi'il mudhari yang saya sebutkan tadi, yang bersambung dengan nun jamaah perempuan kan cuma 2. Dhamir hunna yadhhabna dengan dhamir antunna tadhhabna. Nah, itu mabni. 12 sisanya berarti mu'rab. Contoh ya, afhamu hadad darsa. Saya paham pelajaran ini. Nah, afhamu ujungnya dhammah, mu berarti dia mu'rab. Ya. Hukumnya adalah marfu karena sebelum afhamu tidak ada apa-apa. Sekarang uridu an afhama. Ya,
contoh-contoh kalimatnya sudah ada di jilid 2, teorinya ada sekarang. Uridu an afhama hadan darsa. Saya ingin faham pelajaran ini. Nah, fokus ke fi'il mudhari, saya ingin paham ya. Afhama di situ mansub karena ada an. Tidak boleh uridu an afhamu. Karena sudah ada an, maka si afhamu ini berubah menjadi afhama. Nah, ini yang disebut dengan fi'il mudhari mansub. Jadi fathah. Kemudian lam afham hadzal darsa. Saya belum paham pelajaran ini. Jadi afham, jadi sukun. Ini yang disebut dengan majzum karena ada lam sebelumnya ya. Jadi fi'il mudhari dhamir ana afhamu ya ini mu'rab. Ya, jadi 14 fi'il mudhari yang lain itu mu'rab, yang mabni cuma 2 yaitu dhamir huna dengan dhamir antuna. Ambil contoh yaitu afhamu. Afhamu kalau tidak ada apa-apa marfu dhammah. Afhamu kalau ada yang menasabkan an, dia jadi mansub fathah. Afhamu kalau ada lam, dia jadi majzum sukun. Berikutnya, alamatul i'rabil al-asiyatu wal far'iyatu fil af'al. Ya, contoh berikutnya adalah alamat i'rab yang asli dan yang cabang yang ada di fi'il mudhari. Ya, alamat i'rab. Tentu saja di sini mengenai i'rab fi'il madhi dengan fi'il amr enggak masuk ke bab ini. Kemudian alamat i'rab yang asli dengan yang far'i yang ada di fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mabni enggak masuk ke sini. Jadi ini akan membahas mengenai 12 fi'il mudhari ya. Alamatul i'rabi fi'il mudhari salasun. Alamat i'rab yang ada di fi'il mudhari itu ada 3. Wahia yang pertama adalah dhammah. Ya, wahia alamatul raf'i. Dhammah ini adalah alamat rafa. Wal fathatu wahia alamatun nasbi. Fathah adalah alamat nasab. Kemudian sukun. Ini alamat asli, alamat aslinya ya. Ini masing-masing dari alamat asli. Kemudian sukun alamat asli untuk jazm. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyatun, dan ada juga alamat-alamat yang lainnya keluar dari alamat asli, yaitu alamat-alamat yang lain yang alamat yang cabang. Wa hiya fil anwa'il atiyati minal fi'li. Nah, fi'il-fi'il tertentu alamat i'rab fi'il mudhari'nya bukan dengan yang asli tapi dengan yang cabang. Contohnya adalah al-af'alul khamsatu. Fi'il-fi'il yang 5 atau al-amsilah al-khamsah. Ya, ada 5 bentuk fi'il mudhari' yang alamatnya itu ada 5 bentuk fi'il mudhari' mu'rab yang alamat i'rabnya bukan dengan alamat asli yang 3 tadi. Alamatul raf'i fiha thubutun nuni wa alamatun nasbi wal jazmi hadfun nuni. Alamat rafa' untuk ya al-af'alul khamsah ini thubutun nun. Tetapnya huruf nunnya ada, tidak hilang. Kalau alamat asli rafa' itu kan alamat asli rafa' untuk fi'il mudhari' itu kan dhammah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang namanya alamat sesuatu yang berbeda. Ya, kalau yang sama itu nggak dijadikan alamat. Nah, al-af'alul khamsah itu perubahannya itu di ada nun dan tidak ada nun. Ketika rafa' ada nun, ketika nasab dengan jar tidak ada nun. Gitu ya. Subutun nun wa alamatun nasbi wa jazmi hasbun nun. Alamat nasab dengan jazmnya dengan menghapus nun ya. Contohnya nahu aturiduna an tadhhabu. Aturiduna nunnya ada karena dia marfu. An tadhhabu harusnya kan tadhhabuna. Karena ada an, naknya hilang, berarti dia mansub. Kemudian alam tadhhabi ilal madrasati ya Maryamu. Tidakkah kamu pergi ke sekolah wahai Maryam? Tadhhabi ada lam di situ. Asalnya kan tadhhabina dhamir anti. Karena ada lam, naknya hilang, maka fi'il mudhari yang majzum ini menyebabkan nunnya hilang, berarti alamat jazmnya itu adalah ketiadaan huruf nun. Kita menyangka yang namanya alamat itu ada, tapi ketiadaan juga bisa jadi alamat. Gitu ya. Berikutnya, al-fi'lun naqis, fi'il naqis. Fi'il naqis ini adalah fi'il yang ujungnya huruf penyakit. Alamatul jazmi fihi hazful akhiri. Sedangkan fi'il naqis ini alamat jazmnya adalah menghapus huruf akhir. Fi'il naqis ini ketika rafa dengan ketika nasabnya bagaimana? Tidak dijelaskan di sini ya. Lihat di sini karena yang naqis ini tergantung ya. Alamat rafa dengan alamat nasabnya, ada yang alamat rafanya itu dengan dhammah muqaddarah, ada yang nasabnya itu dengan fathah muqaddarah atau fathah zahirah, tapi semuanya sama ketika jazm ya, alamatnya adalah si huruf penyakitnya dihilangkan. Contoh lam yamshi, lam yad'u, lam yansa.
Asalnya kan yamshi, ketika ada lam ya-nya hilang. Yad'u ada wawunya, ketika ada lam wawunya hilang. Yansa ada alif bengkoknya, ketika ada lam alif bengkoknya hilang, ya. Kemudian al-i'rab at-taqdiri. Nah, sekarang i'rab takdiri untuk fi'il mudhari', ya. Kalau ada i'rab berarti mu'rab, ya. Tuqaddaru diperkirakan alamatur raf'i fil fi'lin naqisi, alamat rafa' di fi'il naqis, ya. Itu muqaddarah, ada dhammah muqaddarah. Contohnya yamshi, yad'u, yansa. Nah, di situ ada alamat yang tidak terlihat, alamat muqaddarahnya. Yamshi fi'il mudhari' marfu', alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah 'alal ya di atas huruf ya. Yad'u juga sama, dhammah muqaddarah 'alal wawi. Kemudian yansa juga sama, dhammah muqaddarah bukan zahirah. Zahirah berarti ada bunyi u di ujungnya. Ini tidak ada. Jadi muqaddarah 'alal alifi karena yansa. Berikutnya, alamatun nasbi fil fi'lin naqisi al maftuhil 'aini. Alamat nasab di fi'il mudhari yang nakis, ya, yang sebelumnya fathah, ya, berarti cuman yang ujungnya alif. Contoh lan ansa, ya. Tadi di awal contohnya tiga fi'il yamshi, yad'u, yansa, tapi di sini ketika nasab cuman ngambil contoh saja yaitu ansa muqaddarah. Artinya yang yamshi dengan yang yad'u ketika nasab fathahnya muncul. Tapi yang ansa ketika nasab fathahnya nggak muncul juga. Ketika domahnya nggak muncul. Ketika fathahnya nggak muncul. Karena dia huruf alif tidak pernah berharokat. Tapi fi'il mudhari yang ujungnya huruf wawu dan huruf ya, ketika domahnya nggak muncul di wawu dan di ya. Ketika fathahnya muncul di wawu dan di ya. Berikutnya, alamatul jazmi fil fi'lil mudha'afi. Alamat jazm di fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu yang ujungnya double. Ya, contoh lam ahujja. Ya, alamat jazmnya adalah dengan fathah. Harusnya kan sukunnya tidak terlihat. Gitu, ya. Fa alamatu jazmihi sukun muqaddar. Nah, ya. Biasanya itu kan harokat muqaddar, nah ternyata ini enggak. Sukun yang muqaddar dibalik, ya. Karena seharusnya sukun, tapi sukunnya tidak terlihat, terhalang dengan fathah. Kenapa difathahkan? Untuk menghindari pertemuan dua sukun. Berikutnya tamarinnya, latihannya. Ayyinil mu'raba minal mabni fi ma yali. Tentukan yang mu'rab dari yang mabni berikut ini. Dakhala mabni, ijlis disebutkan yang mu'rabnya, ya. Ya, disebutkan yang maksudnya menentukan mana yang mu'rab dari yang mabni. Ini semuanya ada yang mu'rab satu baris ini, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dakhala mabni karena dia fi'il madi, ijlis mabni karena dia fi'il amr, yadhhabu mu'rab, ya, karena dia fi'il mudhari biasa. Tabhamna mabni karena fi'il mudhari muttasil dengan nun niswah. Kemudian yakhrujuna fi'il mudhari mu'rab, tashrobina fi'il mudhari mu'rab, yaktubna fi'il mudhari mabni karena bersambung dengan nun niswah. Ma'alamatul i'rabi al-asliyah. Ma'alamatul i'rabi al-asliyatu fil mudhari. Apa alamat i'rab yang asli yang ada di fi'il mudhari, ya. Berarti alamat i'rabnya adalah ad-dhammah lil marfu', ad-dhammatu lir raf'i, kemudian al-fathatu lin nasbi, kemudian as-sukunu lil jazmi. Itu alamat aslinya, ya. Kemudian ma'alamatul i'rabi al-far'iyyatu fil af'alil khamsah. Apa alamat i'rab yang cabang yang ada di al-af'alul khamsah, ya. Subutun nun lir raf'i, hadzfun nun lin nasbi wal jazmi. Hadzfun nun ketika nasab dan ketika jazm. Berikutnya ma alamatul jazmi al far'iyyatu fil fi'lin naqis. Apa alamat jazm yang cabang yang ada di fi'il naqis? Ya, alamatuhu adalah hadzfu harfil illah. Alamat jazmnya adalah menghapus huruf penyakitnya, atau hadzfu harfil akhiri, menghapus huruf terakhirnya. Kemudian ma alamatur raf'i fil fi'lin naqis. Apa alamat rafa' di fi'il naqis? Alamatuhu, ya, ad-dhammah al-muqaddarah. Alamat rafa'nya adalah dhammah yang muqaddar, tidak terlihat. Ma alamatun nasbi fil fi'lin naqisi al-maftuhil aini. Apa alamat nasab fi'il naqis yang sebelumnya yang ain fi'ilnya fathah,
yang ain fiilnya fathah berarti lam fiilnya itu adalah alif. Nah, ketika nasab dia tidak terlihat. Berarti alamatuhu fathah muqaddarah. Ya, bukan fathah zahirah tapi fathah muqaddarah. Berikutnya, ma alamatul jazmi fil fi'lil mudha'afi. Apa alamat jazm di fi'il mudha'af? Alamatuhu sukun muqaddar. Harusnya sukun tapi karena dia mudha'af sibuk dengan fathah maka sukunnya tidak terlihat. Sukun muqaddar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di pelajaran yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.